Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brebo. Oke, buat konten hari ini kebetulan hari Jumat ya. Mas Brebo mau ngajak kalian untuk buat konten isian nasi box untuk Jumat berkah. Kita drop ke masjid-masjid itu ya. Ini total nanti ada sekitar 25 box ya, atau 25 packs, dan kita akan buat gudangan Jawa ya. Langsung aja, ini adalah sayur-sayuran yang udah Mas Bri siapkan. Ada daun kemangi, ada kacang panjang, tauge, dan juga wortel. Kalau untuk isian sayurannya ya, ini kalian bebas aja sih. Ada juga yang ditambahin kenikir, ada ditambahin bayam gudangan. Itu kembali ke selera ya. Dan ini ada pelengkapnya, ada tahu tempe, kemudian ini ada, kalau orang Jawa bilang ini namanya gereh layur ya. Nggak tahu tempat kalian namanya apa. Ya, pertama kita akan siapkan bumbu gudangannya. Kalian masukkan ada bawang merah, bawang putih, kemudian tuh terasi yang udah dibakar, kencur ya, sama ini ada daun jeruk. Daun jeruk diambil bagian tengah, batang tengahnya ya, dibuang ya. Daun jeruk juga ikut di blender. Nanti ini kita blender kasar aja ya. Kemudian ini cabenya ini sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian mau tambah pedas, kalian bisa tambahin cabai rawitnya. Ini cabai merah dan cabai rawit Mas Bri jadiin satu. Kemudian ini kita pakai gula Jawa. Gula Jawanya ini Mas Bri pakai 2 sendok makan. Dan juga kelapa ya. Kelapanya ini kelapa parut, yang pilih yang kelapa muda. Biasanya kalau misalnya kalian mau ke pasar ya, kalian bisa minta sama yang jualan tuh, bilang aja untuk gudangan gitu. Ini kita tambahkan sedikit air, setelah itu kita blender ya. Blendernya blender kasar aja, jadi nggak perlu halus-halus. Setelah itu kalian campurkan. Ini kelapanya Mas Bre pakai 1 butir kelapa yang besar ya. Kemudian Mas Bre tambahin, ada dikasih garam dan juga micin ya, sedikit garam dan sedikit micin. Garamnya sekitar setengah sendok teh tadi. Kemudian diulek ya, dicek rasa. Ini kurang asin, jadi harus dicek rasa ya sebelum kalian kukus. Dicek rasa dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kukus ya. Di atas saringan kalian kasih daun pisang supaya lebih aromanya lebih enak ya. Kita tunggu sekitar 25 menit. Nah, ini kita akan rebus sayurannya. Kita pakai teknik blanching ya. Kita kasih sedikit garam, setengah sendok teh aja. Kemudian kita siapkan ada air dingin di sini. Jadi beberapa kali Mas Bri udah pernah kasih lihat ini. Kalau udah mendidih airnya, kalian masukkan sayurannya. Pertama nih Mas Bri masukkan kacang panjang. Kacang panjang itu agak sedikit lama ya dibanding dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya dia udah mendidih lagi kayak gini ya, tandanya dia, atau kalian bisa tekannya, ambil satu tekan gitu. Kalau misalnya udah layu, kalian bisa angkat. Dan ingat, langsung dimasukkan ke air dingin ya, air es, supaya pemanasannya itu berhenti dan sayurannya itu tetap fresh ya, tetap fresh dari rasa seger ya, keras-keras gitu, sama warnanya juga masih tetap bagus ya. Dan setelah itu kita masukkan juga, ini ada wortel. Ini wortel udah Mas Bri parut. Parutannya itu pakai yang besar-besar gitu ya, jangan yang terlalu halus. Nah, kalau wortel Mas bentar aja ya, nggak sampai, paling sekitar 1 menit. Ini sama ya, kalian masukkan ke air dingin, air es. Kalau misalnya nggak ada air es, air dingin nggak apa, cuman kalian kasih ke air dingin yang mengalir ya. Setelah itu kalian tiriskan. Nah, ini tauge juga, tauge sebentar aja, setengah menit aja cukup kalau tauge mah. Kalau misalnya terlalu lama dia bakal nggak bagus pada waktu hasil akhirnya, nanti dia bakal layu ya. Ini sama ya, dimasukin di air es. Jangan lupa ini nanti kalau misalnya udah dingin, kalian tiriskan, benar-benar tiris ya, supaya nggak ada air. Nah, seperti ini tampilannya. Ini udah ditiriskan, benar-benar ditiriskan ya, supaya nggak ada kandungan air. Karena kalau misalnya banyak air nanti basi dia. Dan ini kemanginya kita bersihkan aja, nanti kita cuci ya.
Jadi kita buat mentahan kayak gitu kemangnya. Nah ini kita akan buat bumbu untuk tahu tempenya. Tahu tempe ini Mas Bri pakai bawang putih, kemiri, lada sama ketumbar ya. Kemudian Mas Bri kasih tambahan kunyit bubuk sama kaldu bubuk ya. Mas Bri pakai masako yang rasa sapi itu ya, 1 saset. Kemudian ini tambahkan lagi garam. Kalau udah mendidih kalian masukkan. Kalau untuk rasanya kalian cek ya. Mungkin ini rasanya harus sedikit asin ya, karena nanti kita akan goreng supaya dia keluar bau lagi. Rasa gurih asinnya itu keluar, jadi harus sedikit asin. Nah, ditunggu mendidih kalian masukkan. Setelah itu kan ini mendidih lagi ya. Kalau udah mendidih lagi tunggu sebentar aja. Setelah itu kalian matikan apinya, ditutup, ditunggu ya sekitar kurang lebih 15 sampai 30 menit gitu ya. Baru nanti kita goreng supaya benar-benar resep. Ini udah 25 menit. Jadi kita buka ininya sambal gudangannya. Nah, setelah itu ini jangan ditutup ya. Jadi gudangan tuh jangan ditutup, karena ditutup biasanya dia bakal basi ya. Jadi kalau misalnya udah matang gitu kalian buka aja. Dikasih udara ya, minimal kasih udara. Misalnya ditutup pun separuh gitu ya, dibuka separuh. Nah ini kita goreng tempe sama tahunya seperti ini. Lalu diangkat, dibalik sekali aja ya. Setelah itu kita goreng tahunya. Tips ya, kalau untuk menggoreng tahu itu emang agak lama supaya dia nggak kempes pada waktu. Biasanya gini, kalau misalnya kita goreng udah jadi, kelihatannya udah jadi nih, kita angkat biasanya dia kempes. Kenapa? Karena kurang lama. Nah kayak gini, dibalik sekali. Kalau misalnya udah kecoklatan kayak gitu, kalian tetap aduk-aduk ya. Nah kalau udah dibalik kecoklatan, kalian aduk-aduk dulu sampai benar-benar merata warna coklatnya itu ke seluruh permukaannya. Setelah itu baru kalian angkat. Nah kalau misalnya kayak gini udah aman, dia meskipun lama dia nggak bakal kempes ya. Ini gerai layurnya udah Mas Bri kasih air anget. Kemudian kita siapkan ada tepung beras ya. Jadi gerai layur ini kan asin ya, jadi kita harus kasih air dulu supaya ngurangin asinnya dan juga menghilangkan kalau misalnya ada kotor-kotoran gitu ya. Kemudian kalian kasih di tepung beras, digorengnya ini di api sedang aja ya, karena kita akan goreng sampai garing gitu ya. Minyak panas tapi apinya sedang ya. Nah seperti ini digoreng sampai garing. Jadi kalau gerai layur kayak gini, ini biasanya kalau misalnya dia dingin baru keras-keras. Kalau misalnya habis diangkat itu dia masih alot ya. Cuma nanti kalau misalnya dia udah kering, udah dingin, dia bakal crunchy ya. Nah ini tas crunchy. Nah kan kalau udah dingin tuh dia bakal crunchy seperti ini. Oke, tinggal kita presentasikan. Ini Mas Bri pakai kardus kemasan single ya, tanpa mika. Kasih nasi, jangan lupa dikasih daun ya, samping-sampingnya nasi supaya nggak langsung nyampur. Tinggal kalian tata aja itu sayur-sayurannya ya. Kalau untuk sayuran tuh biasanya karena ini kan kardusnya kemasan ekonomis, jadi kalau misalnya terlalu banyak sayuran juga nggak bakal masuk ya. Jadi ini sayurannya standar aja, cuman ini udah kalau orang Jawa bilang ngelawuhi ya. Oh ya, ini Mas Bri tambahin ada telur ya, telur rebus separuh aja kayak gitu. Kalau misalnya budgetnya masuk, kalian bisa tambahin ayam gorengnya yang potongan kecil aja, 1 kilo dipotong jadi 14 kayak gitu. Tapi gini aja udah oke sih, nggak masalah. Oke ya, itu aja video untuk kali ini. Dan buat kalian yang mau tahu berapa estimasi harga jualnya, dan ini bisa banget untuk jadi ide usaha, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya.
Kalau misalnya kalian mau pakai hitungan Mas Bre, kalian bisa pakai. Kalau nggak mau pakai atau mau buat hitungan sendiri, nggih monggo. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.